Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan yang terhormat kepada Ibu Ketua TPP KK Desa Gempita dan ibu-ibu semuanya yang sudah hadir di acara sore hari ini. Nggih. Mohon izin waktunya sebentar nggih Bu nggih. Perkenalkan, nama saya Ayu Eli Haryani, saya penyuluh KB dari Kecamatan Gempita. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan mengenai BKB nggih Bu nggih. Mungkin di sini sudah ada yang mengetahui apa itu BKB Bu, atau mungkin sudah ada yang mendengar, atau mungkin bahkan ada yang sudah menjadi anggota BKB Bu. Nggih, di sini BKB itu merupakan Bina, singkatannya nggak Bu nggih, BKB itu adalah Bina Keluarga Balita. Nah, Bina Keluarga Balita itu apa sih Bu? Bina Keluarga Balita itu merupakan suatu wadah kegiatan keluarga yang mempunyai balita yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua, baik itu ayah, ibu maupun anggota keluarga lainnya untuk mengasuh dan membina tumbuh kembang anak. Nah, di sini manfaatnya apa aja sih Bu dari BKB ini? Manfaatnya nih bagi orang tua. Jadi kita tahu nih Bu, bagaimana cara merawat anak. Terus kita jadi bisa mengetahui tentang pola asuh anak yang baik itu gimana. Terus memiliki keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak. Kemudian kita dapat memperkuat ikatan batin kita dengan anak. Kemudian kita di dalam kelompok BKB ini kita juga bisa melakukan pencegahan apa itu tentang stunting. Nah, terus manfaat BKB untuk anak itu sendiri apa sih Bu? Jadi manfaat BKB untuk anak itu sendiri yaitu anak akan menjadi tumbuh dan kembangnya itu akan secara optimal, sehat, cerdas, dan terampil, bertakwa, serta berkepribadian luhur. Nah, di dalam BKB itu sendiri nanti kita akan mempelajari apa saja Bu. Di sini nanti di dalam materi BKB itu nanti banyak ya Bu ya. Jadi di dalam materi BKB itu nanti ada beberapa penyuluhan nanti Bu. Jadi kita bisa sharing juga Bu. Di sini nanti ada mengenai perencanaan hidup berkeluarga dan harapan orang tua terhadap masa depan anak. Nah, di sini mengenai tahapan perencanaan hidup berkeluarga, terus peran fungsi keluarga, harapan apa, harapan yang positif nih ya Bu ya, harapan yang positif terhadap masa depan anak. Terus pentingnya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian nanti ada materi juga Bu mengenai memahami konsep diri yang positif dan konsep tentang pengasuhan. Nah, di sini peran tanggung jawab. Di sini kita akan membahas peran dan tanggung jawab kita sebagai pengasuh utama dari anak itu sendiri ya Bu ya. Terus kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai konsep diri orang tua yang positif terhadap pengasuhan. Terus menerapkan komunikasi yang efektif dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat. Kemudian mendorong orang tua untuk melakukan pengasuhan yang positif dalam mendukung keberhasilan seorang anak. Nah, ada lagi nih Bu materinya. Materinya di sini banyak Bu yang jadi yang akan kita bahas di materi BKB ini. Nah, nanti ada peran orang tua nih Bu tentang keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Jadi kita itu dalam mengasuh seorang anak itu bukan hanya tanggung jawab dari seorang ibu aja nggak Bu ya. Jadi peran orang tua itu baik ayah itu sangat berperan sekali Bu. Jadi nanti di situ kita pelajari Bu bagaimana pengetahuan dan keterampilan ayah dalam pengasuhan anak. Terus keterlibatannya dalam pengasuhan dan penerapannya di kehidupan sehari-hari itu nanti kita akan bahas di kelompok BKB ini juga Bu. Terus nanti kita juga akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan anak dari sejak usia anak dini. Terus kemudian pemenuhan gizi anak usia dini ini bagaimana, sehingga nah di sini pemenuhan gizi anak usia dini ini untuk ibu-ibu yang masih memiliki balita nggih Bu nggih, atau yang masih mempunyai baduta. Nah, di sini akan bagaimana nih kita menumbuhkan kesadaran untuk memberikan inisiasi menyusui dini atau ASI eksklusif. Di sini ibu-ibu ASI eksklusif semua nggih. Nggih. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita memberikan makanan pendamping ASI yang benar. Jadi mungkin selama ini mungkin ada yang salah nih ya Bu ya cara membuat makanan pendamping ASI-nya. Nah, nanti kita akan di pertemuan BKB ini kita juga akan membahas mengenai masalah itu.
Kemudian nanti ada juga nih Bu materi-materi yang akan disampaikan, yaitu mengenai pembiasaan perilaku hidup bersih sehat pada anak usia dini. Terus kemudian stimulasi rangsangan perkembangan gerakan kasar dan gerakan halus, kemudian perkembangan komunikasi aktif, komunikasi pasif, dan kecerdasan. Terus kemudian mengenai stimulasi rangsangan perkembangan kemampuan menolong diri sendiri dan tingkah laku sosial. Kemudian mengenai pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Kemudian mengenai perlindungan anak, menjaga anak dari pengaruh media. Nah, saat ini kan banyak nih ya Bu ya gadget gitu. Jadi mungkin biar anaknya kita mau makan, karena mungkin banyak yang di sini ibu-ibu yang bekerja nggak Bu ya, biar anaknya nggak rewel atau biar anteng gitu kalau makan. Nah, kita berikan gadget. Nah, ini kita akan di sini kita akan bahas Bu bagaimana nanti dampak positif dan negatifnya teknologi ini terhadap anak. Terus kita akan membahas lagi mengenai pembentukan karakter anak usia dini. Nah, jadi itu tadi dari materi-materi tadi nggak Bu ya, itu materi-materi nanti yang akan disampaikan di kelompok anggota PKB. Dan di kelompok anggota PKB itu sendiri juga nanti akan disampaikan bagaimana peran dari orang tua yang bekerja. Nah, di sini kan banyak nih Bu dari mungkin dari jenengan yang bapak atau ibunya ini bekerja semua. Jadi anaknya nanti dititipkan kepada orang tuanya atau pengasuhnya. Nah, di sini jenengan nanti wah nggak bisa nih Mbak, saya nggak bisa ikut PKB soalnya saya pulangnya sore. Nah, di sini jenengan bisa Bu tetap mengikuti kelompok anggota PKB. Nah, nanti kita akan share Bu materi-materinya. Nah, kan teknologi kita sekarang juga sudah lumayan ya Bu ya, maksudnya ada grup WA. Nanti kita bikin Bu di grup di BKP itu nanti ada grup WA-nya sendiri Bu. Nanti di situ kita akan share materi-materinya Bu. Jadi selain tatap muka, kita juga nanti akan share materi-materi yang nanti bisa dibaca-baca di rumah lagi gitu Bu. Nah, mungkin cukup sekian Bu sosialisasi dari saya, karena mungkin kan di sini banyak ini ya keluarga yang memiliki balita. Jadi mungkin bisa diharapkan untuk ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan PKB yang ada di Desa Gempita ini. Jadi untuk karena sekarang ini juga ini nggak Bu nggak terkait dengan stunting ya Bu nggak. Nah, di sini nanti kita juga akan mempelajari Bu atau membahas bagaimana cara kita mencegah stunting dengan cara mengisi KKA. Jadi kita bisa mengetahui Bu perkembangan anak kita bagaimana. Nah, cukup sekian ya Bu. Mungkin ada pertanyaan Bu, atau mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa menghubungi saya di Balai Penyuluhan KB Desa Gempita nggih Bu, penyuluhan KB di Kecamatan Gempita nggih. Jadi atau mungkin nanti bisa menghubungi langsung dengan Mbak Yeni kadernya nggih. Nah, Mbak Yeni ini juga kebetulan sebagai kader BKB Bu. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu di sini bisa ikut dalam kelompok anggota PKB nggih. Nah, terima kasih Bu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.